Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil penelitian eksperimen kami yang berjudul Pengaruh Aktivitas Sensori Motor Terhadap Daya Ingat pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Angkatan 2025. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Zahida Tana Dewi, kemudian Afifah Zafira Ulia, Ayu Undari, Sania Rasika, Elgi Fasal Syabila, Syifa Putri. Next. Kemudian untuk pendahuluan, daya ingat merupakan kemampuan kognitif yang sangat penting bagi kesuksesan belajar mahasiswa. Namun di era digital seperti sekarang, khususnya bagi kita mahasiswa generasi Z, telah terjadi perubahan signifikan dalam metode belajar dari yang tadinya menulis tangan menjadi lebih dominan mengetik menggunakan laptop dan smartphone. Nah, ketergantungan tinggi pada perangkat digital ini menimbulkan satu pertanyaan penting. Apakah metode pencatatan yang kita gunakan mempengaruhi kualitas daya ingat kita? Pertanyaan ini penting karena mengetik melibatkan interaksi sensori motor yang lebih sederhana dibandingkan menulis tangan. Berdasarkan teori embodied cognition, proses berpikir kita sangat dipengaruhi oleh hubungan sensori motor. Artinya, aktivitas fisik seperti menulis tangan yang melibatkan gerakan motorik kompleks diyakini dapat menciptakan representasi memori yang lebih kuat dan kokoh di otak kita. Berbagai penelitian sebelumnya memang sudah menunjukkan bahwa mahasiswa yang mencatat dengan tangan memiliki pemahaman dan ingatan yang lebih baik. Namun, studi eksperimental secara spesifik mengkaji fenomena ini pada mahasiswa generasi Z di Indonesia, khususnya di UI, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, hipotesis penelitian kami adalah kelompok menulis tangan akan menunjukkan daya ingat yang lebih baik dibandingkan kelompok yang mengetik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode yang kami gunakan. Penelitian kami melibatkan 26 mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia angkatan 2025 yang direkrut dari Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Sosial Budaya. Kriteria partisipan adalah mahasiswa berusia 18 sampai 21 tahun dengan fungsi penglihatan dan motorik tangan normal. Yang bagus dari penelitian ini, seluruh 26 partisipan menyelesaikan penelitian hingga akhir. Retention rate adalah 100%. Mereka terdiri dari 9 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Kami membagi partisipan menjadi dua kelompok eksperimen, yang di mana masing-masing kelompok berisi 13 orang. Yang pertama ada kelompok menulis tangan, dan yang kedua adalah kelompok mengetik. Pembagian ini dilakukan dengan teknik matching berdasarkan skor digit span untuk memastikan kesetaraan kapasitas memori kerja awal. Jadi hasil yang muncul benar-benar karena efek perlakuan, bukan karena perbedaan kemampuan awal. Next. Selanjutnya, variabel dependen kami adalah daya ingat atau memory recall. Kami mengukurnya menggunakan free recall test dengan prosedur setelah partisipan selesai mencatat kalimat stimulus dan menutup catatannya, mereka diminta menuliskan kembali kalimat tersebut berdasarkan ingatan murni. Untuk scoring, kami menghitung jumlah kata yang benar dan tepat urutannya. Setiap kalimat terdiri dari 7 kata, jadi maksimal skor per kalimat adalah 7 poin. Skor total adalah akumulasi dari 6 sesi percobaan, yang dimana semakin tinggi skor, maka semakin baik kemampuan memori partisipan. Selanjutnya masuk ke bagian perlakuan. Variabel independen adalah aktivitas sensori motorik dalam dua bentuk. Yang pertama adalah menulis tangan, yang dimana sensori motorik kompleks menggunakan kertas dan alat tulis melibatkan gerakan motorik unik yang memperkuat jejak memori. Dan yang kedua ada mengetik, yang dimana sensori motorik sederhana menggunakan komputer dengan gerakan repetitif yang menghasilkan pemrosesan lebih dangkal. Selanjutnya bagian manipulation check. Pada penelitian ini dilakukan manipulation check dengan menggunakan instrumen self-report satu item. Partisipan diminta menilai tingkat atensi mereka terhadap detail huruf selama proses pencatatan menggunakan skala Likert 1 sampai 6, yang dimana angka 1 yang berarti sangat rendah dan angka 6 berarti sangat tinggi. Pertanyaan untuk kelompok menulis adalah, saya memperhatikan setiap huruf yang saya tulis, sedangkan untuk kelompok yang mengetik adalah, saya memperhatikan setiap huruf yang saya ketik. Skor yang lebih tinggi mengindikasikan keterlibatan sensori motorik yang lebih intens, yang menjadi bukti validitas internal manipulasi eksperimen. Selanjutnya, upaya kontrol yang kami lakukan, kami menerapkan kontrol metodologis yang ketat, yang dimana matching digit span untuk menyetarakan memori kerja. Yang kedua adalah kalimat stimulus identik dengan 7 kata di setiap sesi. Yang ketiga, prosedur konsisten, frekuensi, durasi, dan interval waktu sama. Dan yang terakhir adalah partisipan dilarang keras untuk mengakses catatan saat evaluasi. Selanjutnya.
Masuk ke bagian analisis data, karena data tidak berdistribusi secara normal, kami menggunakan uji non-parametrik Mann-Whitney U-test dengan signifikasi P kurang dari 0,05. Baik, kemudian kita masuk ke hasil penelitian. Dari hasil deskriptif, terlihat pola yang cukup jelas. Kelompok menulis secara umum memperlihatkan skor rata-rata yang lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan kelompok mengetik. Keunggulan konsisten terlihat pada sebagian besar indikator recall, khususnya pada recall 5 dan recall 4. Kelompok menulis bahkan mencapai skor maksimum sempurna dengan mean 7,000. Temuan paling signifikan yaitu ada di recall 2, di mana perbedaan paling besar dan paling menarik terjadi pada recall 2. Di sini kelompok menulis menunjukkan performa yang jauh lebih tinggi dan konsisten. Kelompok menulis dengan mean 6,923 dengan standar deviasinya hanya 0,277, sedangkan kelompok mengetik dengan mean 5,923 dengan standar deviasi 1,441. Lihat perbedaannya, tidak hanya men yang lebih tinggi, tapi juga konsistennya jauh lebih baik pada kelompok menulis. Selanjutnya, ada independent sample t-test, yaitu uji statistik Mann-Whitney U, dan yang paling penting, hasil uji statistik membuktikan bahwa perbedaan ini signifikan secara statistik, dengan U sama dengan 125,00, P 0,006, yang dimana jauh di bawah threshold 0,05, kemudian efek size R yaitu 0,479, yang tergolong sedang hingga besar. Hal ini berarti menulis tangan memberikan dampak positif yang benar-benar nyata dan kuat terhadap daya ingat partisipan pada tingkat kesulitan ini. Indikator lainnya pada recall 0, recall 1, recall 3, hasil menunjukkan perbedaan tidak signifikan dengan P lebih dari 0,05. Jadi, kemampuan mengingat kedua kelompok pada tahap ini relatif setara. Untuk recall 4 dan recall 5, analisis statistik tidak dapat dilakukan karena semua partisipan mendapat skor sempurna. Hal ini mengindikasikan terjadinya ceiling effect di mana tugas terlalu mudah. Baik, selanjutnya kami juga melakukan analisis lanjutan untuk melihat apakah jenis kelamin berpengaruh. Hasilnya cukup menarik. Ketika jenis kelamin dimasukkan sebagai kovariat, pengaruh grup menjadi tidak signifikan dengan P sama dengan 0,071. Namun jenis kelamin sendiri tidak menunjukkan pengaruh signifikan dan interaksi antara grup dan jenis kelamin juga tidak signifikan. Sebaliknya, pada model tanpa memasukkan jenis kelamin, pengaruh grup menjadi signifikan dengan P sama dengan 0,022. Untuk memastikan apakah hasil tersebut dipengaruhi oleh faktor demografis, dilakukan analisis lanjutan, yaitu post hoc, guna melihat interaksi antara metode, catatan, dan jenis kelamin. Dengan demikian, kesimpulan dari analisis ini, jenis kelamin bukan faktor penentu utama. Variasi performa ingatan lebih didominasi oleh pengaruh metode pencatatan itu sendiri, khususnya yang terlihat pada recall 2. Oke, selanjutnya, hasil penelitian kami sejalan dengan penelitian sebelumnya, Longcamp dan kawan-kawan tahun 2006, Muller dan Oppenheimer tahun 2014, dan Maronel dan kawan-kawan tahun 2025, yang menunjukkan menulis tangan menghasilkan daya ingat lebih baik. Kenapa? Karena menulis tangan melibatkan aktivitas sensori motor yang lebih kompleks. Setiap huruf memerlukan gerakan motorik unik, memberikan umpan balik kinestetik kaya, dan menciptakan representasi memori yang lebih kuat di otak. Namun, ada temuan menarik dalam penelitian kami. Keunggulan menulis tangan hanya signifikan pada recall 2, tidak konsisten di semua indikator. Bahkan setelah jenis kelamin dikontrol, perbedaan menjadi tidak signifikan. Apa maknanya? Ini menunjukkan bahwa keunggulan menulis tangan bersifat kontekstual. Efektivitasnya bergantung pada karakteristik tugas. Menulis tangan paling efektif pada tugas retrieval aktif dengan tingkat kesulitan menengah, seperti pada recall 2. Pada tugas terlalu mudah yang mengalami ceiling effect atau di fase adaptasi awal, perbedaannya tidak terlihat signifikan. Terakhir, hasil kesimpulan kami,
menunjukkan bahwa aktivitas sensori motor berpengaruh terhadap daya ingat mahasiswa UII angkatan 2025, khususnya pada tugas dengan tingkat kesulitan menengah. Metode menulis tangan terbukti lebih unggul dibandingkan mengetik dengan perbedaan signifikan pada P sama dengan 0,006 dengan efek size R sama dengan 0,479. Ini mengindikasikan bahwa aktivitas sensori motor kompleks dalam menulis tangan mampu memperkuat proses encoding dan menghasilkan representasi memori yang lebih stabil. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa menulis tangan memiliki relevansi sebagai strategi belajar yang efektif, terutama dalam pembelajaran yang menuntut mengolah informasi secara mendalam di era digital. Meskipun mengetik lebih efisien dan praktis, menulis tangan tetap bernilai penting untuk materi yang membutuhkan pemahaman yang mendalam. Kami menyadari penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal generalisasi karena hanya dilakukan pada mahasiswa UI angkatan 2025. Penelitian lanjutan dengan sampel lebih luas dan variasi tugas lebih beragam akan sangat bermanfaat. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.